Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, nama Gunung Kemukus selalu dibicarakan dengan bisik-bisik penuh rahasia. Gunung itu bukan hanya sebuah tempat biasa, ia dikenal sebagai tempat para pencari pesugihan. Mereka yang terdesak oleh kemiskinan, putus asa, atau ambisi berlebihan kerap mendatangi gunung itu untuk meminta kekayaan. Namun, di balik janji kekayaan tersebut, tersembunyi konsekuensi mengerikan yang sering diabaikan oleh mereka yang nekat. Riko, seorang pria muda yang bekerja serabutan di kota, adalah salah satu dari mereka. Usianya baru 27 tahun, tetapi hidupnya sudah dipenuhi oleh hutang. Orang tuanya yang sakit-sakitan membutuhkan biaya pengobatan, sementara pekerjaan Riko tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Hutang menumpuk, dan para penagih mulai mengancam keselamatannya. Suatu malam, dalam keputusasaan, seorang temannya menceritakan tentang Gunung Kemukus. "Kalau kamu mau cepat kaya, pergilah ke sana," kata temannya sambil berbisik. Tapi ingat, harga yang harus dibayar tidak kecil. Riko yang putus asa tidak mempedulikan peringatan itu. "Hidupku sudah seperti neraka," pikirnya. "Apapun lebih baik daripada mati perlahan seperti ini." Perjalanan ke Gunung Kemukus, pada malam Jumat Kliwon, Riko memutuskan untuk pergi ke Gunung Kemukus. Ia menyewa ojek dari desa terdekat dan meminta diantar ke kaki gunung. Supir ojek itu terlihat enggan, namun akhirnya setuju setelah Riko membayar lebih. "Semoga kamu tahu apa yang kamu lakukan," kata supir ojek dengan nada khawatir sebelum pergi meninggalkannya sendirian. Riko berdiri di depan jalan setapak yang menanjak ke arah gunung. Udara dingin menusuk kulitnya, dan bulan yang tertutup awan membuat suasana semakin mencekam. Di kaki gunung, ia bertemu dengan seorang pria tua berpakaian serba hitam. Wajahnya penuh keriput, dan matanya tampak kosong seperti tidak memiliki jiwa. "Kamu datang untuk mencari pesugihan?" tanya pria itu dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Riko mengangguk ragu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wiryo, penjaga ritual di Gunung Kemukus. "Jika kamu sudah memutuskan, tidak ada jalan kembali," ucap Pak Wiryo tegas. "Ikuti aku." Pak Wiryo memimpin jalan menaiki gunung. Sepanjang perjalanan, Riko merasa seperti diawasi. Angin berhembus aneh, membawa suara-suara seperti bisikan samar. Kadang-kadang, Riko melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, namun setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Altar di puncak gunung. Setelah 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di puncak gunung. Di tengahnya terdapat altar batu besar yang dikelilingi lilin-lilin yang menyala redup. Di sekitarnya ada beberapa orang lain yang tampaknya juga datang untuk melakukan ritual. Wajah mereka tampak tegang dan pucat. Pak Wiryo memulai ritual dengan membakar kemenyan di atas altar. Asap tebal yang berbau menyengat memenuhi udara. Ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar seperti bergema di seluruh gunung. "Jika kalian ingin kekayaan, kalian harus memberikan sesuatu yang paling berharga," ucapnya sambil menatap setiap orang dengan tajam. Beberapa orang mulai gelisah. Salah seorang pria parubaya di antara mereka bertanya, "Apa yang harus kami berikan, Pak?" Pak Wiryo menjelaskan bahwa setiap orang harus mengorbankan sesuatu yang memiliki nilai besar bagi mereka. Itu bisa berupa benda berharga, kehormatan, atau bahkan nyawa orang yang mereka cintai. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang mundur setelah memulai ritual ini akan dihantui selamanya. Riko merasakan keraguan di hatinya, tetapi ia mengingat hutangnya, keluarganya, dan hidupnya yang serba sulit. "Aku tidak punya pilihan," gumamnya. Pak Wiryo kemudian meminta semua peserta pergi ke sebuah mata air keramat untuk mengambil air yang akan digunakan sebagai persembahan awal. Mata air keramat, Riko dan peserta lainnya berjalan melewati hutan menuju mata air. Suasananya semakin aneh. Mereka mendengar suara-suara rintihan, tangisan, dan tawa kecil di antara pepohonan. Salah satu peserta berhenti, gemetar ketakutan, dan memutuskan kembali. Namun, saat ia berbalik, terdengar suara jeritan dari kejauhan, dan ia menghilang dalam kegelapan hutan. Ketika Riko tiba di mata air, ia melihat seorang perempuan duduk di tepiannya. Rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi wajah. Ia menyisir rambutnya dengan sisir perak yang tampak bersinar di bawah cahaya redup bulan. Saat Riko mendekat, perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya rata, tanpa mata, hidung, atau mulut, namun suara lembut terdengar di kepala Riko. "Kamu datang untuk kekayaan, bukan?" Riko terdiam, tubuhnya gemetar.
Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti terpaku di tempat. Perempuan itu mengulurkan tangan dan menunjuk ke mata air. Ambillah, tapi jangan pernah kembali ke sini. Dengan tangan gemetar, Riko mengambil air menggunakan kendi yang ia bawa. Perempuan itu tertawa pelan, suara yang memekakkan telinga. Sebelum menghilang begitu saja, pemanggilan arwah penunggu, kembali di altar, Pak Wiryo mengambil air dari setiap peserta dan menuangkannya ke dalam mangkuk besar. Ia kemudian memotong seekor ayam hitam dan meneteskan darahnya ke dalam mangkuk tersebut, asap kemenyan semakin pekat. Dari dalam asap itu muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu berbicara dengan suara berat yang menggema di seluruh gunung, kalian yang datang untuk kekayaan. Siapkah kalian membayar harganya? Satu persatu peserta menyatakan keinginan mereka. Ketika giliran Riko tiba, ia berkata dengan lantang, saya ingin menjadi kaya, lebih kaya dari siapapun. Sosok itu mendekat ke arah Riko, menyentuh dadanya. Riko merasakan sakit luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuhnya. Sosok itu tertawa puas sebelum menghilang bersama asap kemenyan, kekayaan dan kutukan. Keesokan paginya, Riko terbangun di kaki gunung dengan tas penuh uang di tangannya. Ia pulang ke kota dengan perasaan lega, yakin bahwa semua penderitaannya telah berakhir, namun mimpi buruk mulai menghantuinya. Setiap malam, ia melihat sosok perempuan tanpa wajah itu berdiri di pojok kamarnya sambil tertawa. Ia mendengar bisikan-bisikan yang menyebut namanya, bahkan saat ia sedang terjaga, kekayaan yang ia peroleh membawa malapetaka. Teman-temannya menjauh, keluarganya mulai bertengkar karena iri hati, dan orang-orang di sekitarnya berubah menjadi musuh. Akhirnya, Riko menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Dalam keputusasaan, ia kembali ke Gunung Kemukus untuk meminta Pak Wiryo membatalkan perjanjiannya. Namun, yang ia temukan hanyalah altar kosong, diselimuti bau kemenyan yang menyesakkan. Dari kejauhan, terdengar suara tawa perempuan tanpa wajah itu. Semakin mendekat, Riko menyadari bahwa ia tidak bisa lari dari nasibnya. Jiwanya telah menjadi milik Gunung Kemukus selamanya. Pesan moral, kekayaan yang diperoleh dengan cara instan seringkali membawa kutukan. Jangan pernah mengorbankan nilai kehidupan demi kekayaan semu yang tidak abadi. Gunung Kemukus adalah pengingat bagi mereka yang tamak dan lupa bersyukur.